بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي المجدد رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى باب firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam suratul A'raf ayat 190. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya anak yang saleh, maka keduanya pun menjadikan anak tersebut sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya. Di dalam bab ini Al-Muallif rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan dan memberikan peringatan tentang bahayanya mengganti dan membalas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada hambanya. Huwal mun'im alal khalqi ajma'in. Dialah Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada seluruh makhluk, yang sepantasnya kita bersyukur dan membalas kenikmatan itu dengan bentuk yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bersyukur, beribadah, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka akan semakin ditambah lagi kenikmatan di atas kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dan apabila kalian kafir dan kalian mengingkari membalas kenikmatan itu dengan kekufuran, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Afara'aita alladhina baddalu ni'matallahi kufran. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang telah mengganti, merubah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ganti dengan kekufuran, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pada mereka azab. Maka seorang muslim, mereka harus meyakini bahwa sesungguhnya yang akan mendatangkan kenikmatan itu
adalah dengan mensyukuri nikmat. Dan yang akan semakin mendatangkan kebahagiaan itu adalah dengan membalas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dengan bentuk ibadah. Dengan semakin mengetahui tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang ketika Allah memberikan kepada mereka kenikmatan lalu mereka balas dengan kekufuran. Terlebih lagi mereka-mereka yang sebelumnya telah memiliki perjanjian dengan Allah bahwa apabila mereka diberikan kenikmatan maka mereka akan bersyukur. Tatkala mereka diberikan harta maka mereka akan menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk beribadah. Namun setelah mendapatkan kenikmatan itu, maka yang tadinya dia berjanji kepada Allah untuk membalasnya dengan ibadah dan bersyukur, ternyata diganti dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna minas shalihin." Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara manusia ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah. Janjinya kepada Allah, dia menyatakan apabila Allah memberikan pada kami keutamaannya, Allah melimpahkan pada kami harta, maka kami berjanji bahwa kami akan bersedekah. Kami akan berinfak. Dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang saleh. Ini janji mereka. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, Allah berikan kenikmatan itu kepada mereka, berubah. Bakhilu bihi. Maka mereka menjadi orang-orang yang kikir. Lalu mereka berpaling. Dan mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji hanya sekedar janji. Dan ini merupakan salah satu bentuk kemunafikan. Perjanjian yang terjadi di antara manusia saja adalah hal yang tercela. Apalagi mu'ahadah terhadap Allah. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang saleh, untuk membalas kenikmatan itu dengan ibadah, namun tidak ditepati, maka ini merupakan salah satu bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pada suatu kaum ataukah seorang hamba. Oleh karena itu, dari sinilah rahasianya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci yang namanya an-nadhr. Sebab an-nadhr bentuknya adalah seakan-akan dia beribadah sebagai bentuk balasan dari kenikmatan yang telah diberikan pada dia. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nadhr, kata beliau, "Innahu la ya'ti bi khair. Innama yustakhraju bihi minal bakhil." Dengan adanya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Tidak merubah suatu kemudaratan jadi baik. Ataukah sebaliknya. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah, itulah yang terjadi. Sesungguhnya an-nazar itu tidaklah dikeluarkan kecuali dari orang-orang yang kikir. Kikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia nanti mau beribadah kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibencinya perkara ini. Bahkan sebagian para ulama ada yang menyatakan keharamannya an-nazar tersebut dari sisi ini. Nah, karena biasanya orang-orang yang selalu berjanji
kebanyakan celaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Orang-orang yang selalu berjanji setelah mereka diberikan kenikmatan mereka kufur. Mereka mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia yang ingkar setelah mereka diberikan kenikmatan, setelah mereka mengharapkan kenikmatan dari Allah dan Allah berikan pada mereka, lalu mereka membalasnya dengan kekufuran. Falamma atahuma salihah, maka tatkala Allah memberikan pada keduanya, yakni sepasang suami istri, seorang yang saleh, anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka, maka keduanya pun menjadikan anak yang saleh tersebut sebagai syuraka, sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala, fima atahuma, terhadap apa yang telah Allah berikan pada keduanya. Dhamir huma yang terdapat di dalam ayat ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Siapa yang dimaksud dengan huma? Dan ini ikhwani fiddin azakumullah akan nampak bagi kita apabila kita membaca ayat yang sebelumnya, yaitu pada suratul A'raf ayat 189. Pada ayat yang ke-189 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin." Dialah Allah yang menciptakan kalian dari nafsun wahidah, dari nafs, dari jiwa yang satu. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini? Ayat Allah ini mirip dengan ayat Allah yang lain yang terdapat di dalam surah awal surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjah, yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menjadikan dari jiwa itu zaujah. Apa yang dimaksud dengan nafsin wahidah? Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa jiwa yang satu ini dita'yin, sudah ditentukan, yaitu yang dimaksud adalah bapak manusia yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Dialah Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu yaitu Adam, wa ja'ala minha zawjaha, dan menjadikan dari jiwa tersebut istrinya, pasangannya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar kemudian membina sakinah dan ketenangan, perasaan saling cinta mencintai di antara keduanya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat min nafsi wahidatin, dari jiwa yang satu, ay jins, min jinsin wahidin, dari jenis yang satu, yaitu manusia. Allah yang menciptakan kalian dari satu jenis. Laki-laki dan perempuan semuanya dari satu jenis, yaitu jinsul insan. Jenis kalian sebagai manusia. Maka dari jenis itulah muncullah pasangan kalian. Muncul pasangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan pasangan-pasangan kalian itu dari jenis yang lain. Dari jin misalnya. Atau pasangan kalian dari malaikat ataukah dari hewan. Lah, dari jenis kalian.
Oleh karena itu sebagian dari kalangan para ulama berdalil dengan ayat ini tidak diperbolehkannya menikah dengan selain jenis manusia. Menikah dengan jin misalnya. Nah, dan ini juga butuh ya, adanya pembuktian terjadinya pernikahan antara jenis jin dan manusia. Apakah benar yang demikian itu terjadi sehingga menghasilkan keturunan misalnya, wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengingkari hal ini. Nah, butuh untuk dibuktikan. Walhasil, kalau kita menafsirkan dengan penafsiran yang kedua, min nafsi wahidatin, ay min jinsin wahid, dari jenis yang satu, yaitu jenis manusia, maka tidak ada hubungannya dengan Adam alaihissalam dan Hawa. Ya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Lalu kemudian dari dua lawan jenis yang berpasangan, suami istri, maka tatkala sang lelaki itu pun bergaul dengannya, ya, hamalat hamlan khafifan, maka kemudian hamillah, mengandunglah sang istri dengan kandungan yang pada asalnya khafifan, ringan masih. Di sini menunjukkan ada proses. Dan itu adalah merupakan sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam ini. Ya, kecuali orang-orang yang terkhusus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari proses ini. Seperti Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah. Demikian pula penciptaan Adam alaihissalam. Adapun secara umum mereka mengalami proses yang sama. Tidak mungkin ada laki-laki yang bisa mendapatkan anak tanpa perkawinan. Tanpa mencari pasangan. Tidak mungkin. Saya pengen anak tapi nggak mau kawin dia. Oke. Tidak melalui proses. Ya sudah, kalau memang Allah takdirkan saya punya anak, saya akan punya anak. Ya nggak mungkin. Di sana ada proses. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Maka sang wanita pun, sang istri pun mengandung dengan kandungan yang ringan dan terus dia melalui proses melewati masa-masa kehamilannya. Falamma asqalat, maka tatkala kandungannya itu semakin memberat, semakin tua, da'awullaha rabbahuma, maka mereka pun da'awallaha rabbahuma, keduanya pun berdoa kepada Allah sebagai Rabb mereka berdua. Doanya mereka mengatakan, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kalaulah engkau berikan kepada kami seorang anak yang saleh. Apa yang dimaksud dengan kesolehan di sini? Yang masyhur dari penafsiran para ulama, yang dimaksud dengan as-salah, kesolehan di sini, kesolehan dari sisi jasmani. Solehan dari sisi jasmani, yang sehat, yang segar bugar. Apabila engkau memberikan pada kami seorang anak yang segar bugar. Dan sebagian ada yang menafsirkan saleh, yakni dalam agamanya. Dan mungkin kita bisa membawa kepada keduanya. Saleh fi dinihi wa fi jasadihi. Baik dalam agamanya, demikian pula dalam hal fisik. Kesehatannya. Apabila engkau ya Allah memberikan pada kami anak yang saleh, lanakunanna minasyakirin. Kami pasti menjadi orang-orang yang bersyukur. Mensyukuri kenikmatan Allah. Falamma atahuma salihah, maka tatkala Allah memberikan pada keduanya anak yang saleh itu tadi, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma,
bahkan keduanya menjadikan anak itu sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah terhadap apa yang Allah berikan pada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka di dalam ayat ini, kalau kita melihat kepada keumuman ayat yang pertama atau lafaz yang pertama dan demikian pula ayat-ayat yang berikutnya menunjukkan kekuatan mazhab yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan nafsin wahidah adalah jenis manusia dan tidak berhubungan dengan Adam alaihissalam dan Hawa, ya, karena nanti akan terus Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diberi kenikmatan, lalu dengan kenikmatan itu mereka ganti dengan menyekutukan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk jamak, fata'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu dan mereka pun tidak diciptakan, dan merekalah orang-orang yang diciptakan, dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun, bahkan diri-diri mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Walhasil sangat jelas bagi kita dari konteks ayat awal dan akhir menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali yang menceritakan tentang keadaan Adam dan Hawa. Nah, walhasil di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela keadaan sebahagian manusia yang kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Mereka diberikan anak yang saleh, mereka diberikan anak yang sehat, lalu mereka jadikan anak yang sehat tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi waqi'ul ummah, menunjukkan yang demikian. Ketika mereka diberikan rezeki, mereka jadikan itu sebagai kekufuran. Ketika mereka diberikan harta, maka mereka menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya ikhwan dari orang-orang yang diberikan harta, mereka diberikan kekayaan, lalu kemudian mereka khawatir kekayaan itu akan hilang dan sirna. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencari berbagai upaya-upaya untuk menyelamatkan harta itu dari kebinasaan. Ada yang berlindung kepada jin, ada yang memakai jimat-jimat, ya. Ada yang mendatangi syekh atau wali fulan yang dianggap sebagai wali, ya, minta berkah, ya, minta untuk didatangi rumahnya dan dibacakan, nah, dan seterusnya dengan berbagai wasail syirkiyah. Di antara mereka yang ada ketika diberikan anak, justru itu dijadikan sebagai wasilah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu dibawa ke wali fulan, ya, atau anak itu dibawa ke sebuah pohon. Sebagian manusia demikian. Kalau ada anak yang soleh, ada anaknya yang lahir, dibawa ke sebuah pohon, minta perlindungan dari penguasa setempat, ya, dari jin yang menguasai pohon itu. Pohon ini dianggap keramat, dan seterusnya. Allahul musta'an. Adapun yang dikisahkan, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ayat ini berkenan tentang kisah Adam dan Hawa alaihissalam, telah diingkari oleh para ulama. Dan ini adalah merupakan kisah yang tidak sahih.
Wallahu a'lam. Qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat tentang diharamkannya setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ka'abdi Amrin, seperti Abdu Amr, wa Abdil Ka'bah, hambanya Ka'bah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Abdul Husain, ya, Abdu Ali, seperti nama-nama Syiah Rafidah. Hasya Abdul Muttalib, Andak ya akhi. Hasya Abdul Muttalib atau Abdil Muttalib? Abdi atau Abda? Naam, Aceh. Abdi atau Abda? Hasya Abdul Muttalib atau Hasya Abdil Muttalib? Abda. Kenapa? Naam. Indak. La, anta. Abda atau Abdi? Jawab dulu. Abda. Kenapa? Berarti Abda kedudukannya sebagai apa? Naam. Indak. Wara'a Uthman. Indak. Naam. Indak ya Uthman. Apa? Abdi. Bawah. Kenapa Abdi? Ikhtalafat tullabu ila qawlain. Naam. Indak ya khana. Man? Abdullah. Anta Abdullah aidan. Ahmad. Naam. Abda atau Abdi? Abda aidan. Bahar. Abda atau Abdi? Anta memilih dua-duanya. Ini menjamak ini. Bisa Abda, bisa Abdi. Kalau Abda kenapa? Abdi kenapa? Kalau Abdi? Huruf jar. Dua-duanya istitsna, barakallahu fi. Kalau dia Abda berarti sebagai fi'il, ya. Hasyanya sebagai fi'il madhi. Kalau Abdi sebagai huruf. Barakallahu fi. Bisa dua-duanya ya ikhwan. Allahul musta'an. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Di sini Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan kesepakatan para ulama ijma' bahwa tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sifat penghambaan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada siapapun itu, Abdul Masih, dan ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan dikecualikan oleh beliau tentang Abdul Muttalib, tidak masuk dalam kesepakatan itu. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang membolehkan dengan alasan bahwa Nabi SAW mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, Ana nabiyyu la kadhib, Ana ibnu Abdul Muttalib, aku Nabi tidak dusta dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Rasulullah SAW mengkisahkan. Namun ini sama sekali bukan dalil untuk membolehkan memberi nama Abdul Muttalib. Sama sekali bukan dalil. Ya. Dan di sana ada kisah yang telah kita sebutkan dahulu. Kenapa
kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi masyhur dengan penamaan Abdul Muttalib. Walhasil bahwa penghambaan pada selain Allah Subhanahu wa taala haram mutlaqan. Apakah itu Abdul Muttalib atau yang lainnya. Dan penghikayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak Abdul Muttalib tidak menunjukkan bolehnya. Hanya sekedar menghikayatkan. Hanya sekedar menyebutkan. Dia masyhur dengan penyebutan Abdul Muttalib, maka disebutkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Abdul Manaf dan tidak boleh Abdul Manaf. Maka demikian pula Abdul Muttalib. Kalau ada seorang yang nama kakeknya misalnya Abdul Husain, ya, maka dia menisbahkan namanya, ya. Namanya misalnya Ali bin Ahmad bin Abdul Husain. Dia hanya sekedar menyebutkan dan menghikayatkan keturunan dia dari kakeknya yang bernama Abdul Husain. Bukan berarti dia setuju dengan nama Abdul Husain. Dan ini wadah. Maka kembali kepada keumuman dalil, tidak diperbolehkan menggunakan nama penghambaan pada selain Allah Subhanahu wa taala alal itlaq. Wa an Ibnu Abbasin fil ayah, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat yang kita sebutkan tadi. Qala, kata beliau, lamma taghasyaha Adam hamalat. Ketika Adam alaihissalam berkumpul dengan istrinya, yakni menyetubuhinya, hamalat, maka Hawa pun mengandung. Fa'atahuma iblis, maka iblis pun mendatangi keduanya. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannati. Iblis mendatangi keduanya dan mengatakan, akulah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari syurga. La tuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnai ayil. Kalian berdua harus taat kepadaku, atau aku akan menjadikan anak kamu nanti memiliki 2 tanduk kambing. Mau dikasih 2 tanduk kambing? Nah, ya, mau kamu? Fayakhruju min batnik, sehingga ketika dia punya 2 tanduk kambing, dia akan keluar dari perutmu, yakni perutnya Hawa. Fayashukku, dan dia akan menyobeknya. Wala af'alan, dan saya pasti akan melakukan itu. Yukhawifuhuma, iblis menakut-nakuti keduanya. Samiyahu Abdul Harith, kamu harus taat dan memberi nama kepada anak kamu itu dengan Abdul Harith. Abdul Harith. Nah, beri nama itu. Ya, fa'abaya ayyuti'ah, maka keduanya tidak mau menaatinya. Fa kharaja mayyitan, tatkala keduanya tidak mau taat, maka keluarlah anak itu dan meninggal. Nah, summa hamalat, kemudian hamil lagi. Fa'atahuma fadzakara lahuma, lalu iblis mendatangi mereka berdua lagi dan diingatkan lagi. Nah, yang dulu sudah mati kan? Sekarang ayo cepat namakan anak itu dengan Abdul Harith. Fa'adrakahuma hubbul walad, akhirnya keduanya pun merasa tega, kasihan, ya, kecintaannya kepada anaknya akhirnya menjadikan dia terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Fasammayahu Abdul Harith, akhirnya dia pun diberi nama dengan Abdul Harith. Fadzalika qauluhu, maka itulah makna dari firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya menjadikannya sebagai sekutu
terhadap apa yang Allah berikan pada keduanya. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Walhasil ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wallahu alam bisihhati hadhihi riwayah. Butuh untuk dicek dari sisi sanad. Nah, ada tahqiq enggak yang lain? Ashraf Abdul Maqsud itu ada enggak tahqiq? Ada? Yang jelas disebutkan di sini beberapa riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Samurah secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini dhaif. Berkata Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun gharib." Naam, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perhasil dari sisi marfu', ya, ini tidak sahih. Tinggal yang perlu dilihat, ya, dari riwayat Ibnu Abbas ini. Sebab Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yang nampak bahwa cerita ini berasal dari Israiliyat, dari Ahlul Kitab. Adapun kami, kata Ibnu Katsir, maka kita bersama madhabnya Al-Hasan Al-Basri, bahwa bukanlah yang dimaksud di dalam ayat ini Adam dan Hawa, namun yang dimaksud adalah kaum musyrikin dari keturunan Adam alaihissalam. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Fata'ala Allahu amma yusyrikun." Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Hasan Al-Syeikh dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Fata'ala Allah amma yusyrikun," bukanlah yang dimaksud di sini Adam dan Hawa. Sebab pembicaraan tentang Adam dan Hawa telah sempurna sebelumnya, dan ini adalah pembicaraan yang baru. Namun yang dimaksud adalah musyrikun. Naam. Wallahu a'lam. Walhasil kisah ini, ya, butuh pengecekan dan tidak sahih marfu'. Dan kalau sahih ini adalah penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di sini juga terjadi keganjalan. Nah, dari cerita ini. Sebab dalam cerita ini, iblis yang sudah diketahui oleh Adam dan Hawa, bahwa iblis inilah yang menyebabkan dia keluar dari surga. Dan terus terang iblis itu datang pada mereka berdua. "Aku temanmu yang membuat keluar kamu dari surga." Ya, sekiranya dia mau menggoda, mestinya kan disembunyikan ini kan. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang ingin menipu orang lain, ya tentunya dia akan membahasakan dengan bahasa yang baik. Nah, ya. Sehingga orang itu terpengaruh. Ya. Tapi kalau misalnya dia datang pada seorang dan ingin menipu lagi, ya, lalu dia datang dan mengatakan, "Kenal nggak saya? Aku ini orang pernah menipu kamu. Ya, coba jangan lagi kamu seperti ini, jangan melakukan seperti ini." Ya, dia tidak akan percaya kamu orang pernah menipu, ya kan? Nah, sama seperti ini. Ya, aku adalah orang pernah mengeluarkan kamu yang menyebabkan kamu keluar dari surga. Oleh karena itu Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan ini riwayat khurafah, riwayat dusta.
Nah. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah. Dan juga dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatadah, qal syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi, yaitu sekutu dalam hal ketaatan tapi bukan dalam hal ibadah. Sebab berbeda sekutu dalam hal ketaatan bukan sekutu dalam hal ibadah. Mungkin seorang itu bisa taat kepada yang lain tapi tidak mengibadahinya, iya kan? Nah, seorang raja misalnya yang zalim, rakyatnya taat kepadanya, tapi taat kepadanya bukan karena mereka ibadah kepadanya, tidak. Taat karena terpaksa. Ya. Berbeda kalau ibadah disertai dengan rasa cinta, disertai dengan pengagungan. Maka kalaupun benar cerita tentang Adam dan Hawa ini, maka ini kesyirikan yang dimaksud dalam ayat itu dalam hal taat saja, yaitu ketaatan pada keinginan iblis untuk diberi nama Abdul Harith. Tapi bukan berarti mereka berdua meyakini untuk menjadikan anak ini sebagai hambanya syaitan. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi hanya sekedar pemberian nama. Wallahu a'lam. Itu kalau memang riwayat tersebut sahih. Walahu bisanadin sahihin an Mujahid, dan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid fi qaulihi, pada firman-Nya, la in ataitana salihah, apabila engkau berikan pada kami anak yang saleh, yang sehat. Qala ashfaqa alla yakuna insanan, maka keduanya pun ya merasa khawatir jangan sampai anaknya muncul tidak seperti manusia. Nah, wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima, dan disebutkan makna yang seperti ini pula dari Hasan Al-Basri dan Sa'id dan selainnya. Walhasil bahwa di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid beberapa sisi yang menunjukkan batilnya kisah ini, ya, dan tidak diperbolehkannya diyakini bahwa ayat ini berkenaan tentang Adam dan Hawa. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.